Perkenalkan, nama saya Arya Aina Kusaini dengan nomor NIM 250201021120 dari Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis komprehensif mengenai salah satu fenomena bisnis retail paling fenomenal di Indonesia, yaitu analisis kegagalan 7-Eleven Indonesia. Tinjauan komprehensif berdasarkan aspek-aspek studi kelayakan bisnis dan juga strategis mitigasi risiko. Pembahasan ini bertujuan untuk mengevaluasi mengapa sebuah brand retail global raksasa yang sempat menjadi tren gaya hidup anak muda di Indonesia pada akhirnya harus menutup seluruh gerainya secara total pada tahun 2017. Pelopor konsep hybrid store di Indonesia. Sebelum membahas akar penyebab kegagalannya, mari kita kilas balik ke masa kejayaan 7-Eleven di Indonesia. 7-Eleven atau yang akrab kita sebut Seipel pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2009 di Bulungan, Jakarta Selatan di bawah lisensi PT Modern Seipel Indonesia yang merupakan anak usaha dari PT Modern International Tbk. Seipel hadir sebagai pelopor konsep hybrid store di tanah air melalui strategi push store destination. Model bisnis ini secara inovatif menggabungkan fungsi minimarket 24 jam dengan fasilitas tempat mereka berkonsep restoran atau kafe. Seipel menyediakan area duduk yang luas, koneksi wifi gratis, makanan cepat saji siap santap, serta minuman khas yang sangat populer seperti Slurpee. Konsep ini terbukti sangat diminati dan mengubah landscape industri retail saat itu. Aspek usaha dan juga legalitas usaha. Namun di balik popularitas, Seipel mulai menghadapi kendala serius dari aspek hukum dan juga legalitas usaha. Ada dua masalah utama di aspek ini. Yang pertama, dualisme izin operasional. Seipel terjebak dalam kerancuan lisensi. Di satu sisi mereka beroperasi sebagai minimarket menggunakan izin usaha toko modern. Di sisi lain, mereka bertindak sebagai restoran atau kafetaria karena menyediakan area tempat duduk. Dualisme ini memicu komplikasi izin tata ruang, retribusi Pemda hingga benturan dengan aturan zonasi minimarket di DKI Jakarta. Yang kedua adalah hantaman regulasi Pemda nomor 6 2015. Regulasi ini melarang penjualan minuman beralkohol golongan A di bawah 5% di minimarket. Kebijakan ini menjadi pukulan telak bagi Seipel karena penjualan bir beserta produk makanan pendampingnya merupakan kontribusi margin keuntungan terbesar perusahaan, mencapai sekitar 15% dari total omset tahunan. Aspek pasar dan konsumen. Selanjutnya mari kita tinjau dari aspek pasar dan juga konsumen. Di sini muncul fenomena unik yang menjadi paradoks bisnis Seipel, yaitu fenomena nongkrong dengan rendah spending. Seipel memang berhasil menjadi tempat favorit anak muda dan mahasiswa untuk berkumpul. Namun pola konsumsi pengunjung tidak menguntungkan secara finansial. Pengunjung sering menduduki meja selama berjam-jam, memanfaatkan fasilitas internet gratis, tetapi hanya membeli satu produk berharga murah seperti Slurpee atau mie instan. Akibatnya, nilai rata-rata transaksi per pelanggan atau basket size sangat rendah. Tingginya okupansi tempat duduk tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan untuk menutup kapasitas ruang toko. Aspek persaingan retail lokal. Jika kita bandingkan dengan peta persaingan retail lokal, posisi Seipel sangat serba salah. Pesaing utama seperti Indomaret menguasai pasar minimarket dengan strategis harga kompetitif, sementara Alfamart memiliki jaringan penetrasi di area pemukiman yang sangat efisien. Di sisi lain, Circle K dan Lawson bermain di segmen niche. Indomaret dan juga Alfamart menggunakan model toko minimalis tanpa seating area yang besar, sehingga biaya sewa dan utilitas mereka sangat kecil, sementara Seipel harus menanggung biaya operasional setara kafe, tetapi pendapatan barang dagangannya masih bergantung pada margin minimarket yang tipis. Aspek operasional dan high fixed cost. Masalah semakin meruncing ketika kita menganalisis aspek operasional dari beban biaya tetap. Ada 3 poin kritis di sini. Yang pertama, sewa tempat di muka sekitar 5-10 tahun. Seipel mengunci dana kapital kerjanya dalam jumlah yang sangat besar di awal operasional karena harus membayar sewa lokasi jangka panjang secara sekaligus di muka. Yang kedua yaitu beban utilitas dan juga listrik tinggi. Operasi 24 jam dengan fasilitas AC non-stop, mesin Slurpee, microwave, pencahayaan outdoor dan juga wifi membengkakkan beban operasional harian gerai. Yang ketiga yaitu standarisasi renovasi yang mahal. Persyaratan ketat dari lisensor 7-Eleven INC menuntut standar dekorasi interior dan juga eksterior berbiaya tinggi. Hal ini secara signifikan memperlambat periode pengembalian modal atau payback period. Aspek keuangan dan debt drive expansion.
Kondisi operasional yang berat dipengaruhi oleh kebijakan keuangan perusahaan pada aspek keuangan dan ekspansi berbasis utang. Manajemen PT Modern Sappel Indonesia membiayai ekspansi gerai secara sangat agresif, menggunakan utang jangka pendek dan juga pinjaman bank. Ketika omset gerai anjlok pasca 2015 akibat regulasi alkohol, arus kas, perusahaan tidak lagi mampu menutup kewajiban pembayaran pokok dan juga bunga pinjaman. Kerugian beruntun ini menggerus seluruh modal kerja perseroan hingga akhirnya berada dalam kondisi kebangkrutan operasional. Puncaknya terjadi pada 30 Juni 2017 di mana seluruh gerai Sappel di Indonesia resmi ditutup. Kombinasi faktor utama kebangkrutan. Sebagai rangkuman kebangkrutan Sappel bukanlah disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari tiga hal hantaman utama. Yang pertama yaitu hantaman regulasi, hilangnya penjualan alkohol yang mendadak menghilangkan kategori produk bermargin paling tinggi. Yang kedua adalah inefisiensi gerai, lokasi sewa mahal di Jakarta yang tidak menguntungkan, tidak bisa segera ditutup akibat terikat kontrak sewa jangka panjang. Yang ketiga adalah pembengkakan utang, pendapatan yang merosot gagal memenuhi cicilan utang ekspansi yang pada akhirnya menguras sisa modal kerja perusahaan. Metrik evaluasi kelayakan bisnis 7-Eleven. Berdasarkan tinjauan studi kelayakan bisnis, kita dapat menyusun metrik evaluasi kelayakan bisnis Sappel sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek hukum dan juga legalitas, berada pada tingkat risiko kritis akibat kerancuan izin minimarket versus resto dan dampak Permendag Nomor 6 2015 yang menyebabkan hilangnya 15% pendapatan utama secara mendadak. Lalu yang kedua aspek pasar dan juga konsumen, berada pada tingkat risiko tinggi akibat tingginya tingkat nongkrong namun rendahnya basket size sehingga pendapatan tidak menutup utilisasi ruang. Lalu yang ketiga yaitu aspek operasional, berada pada tingkat risiko tinggi akibat sewa di muka 5-10 tahun dan biaya utilasi tinggi yang membengkakkan fixed cost. Lalu yang keempat yaitu aspek keuangan, berada pada tingkat risiko kritis akibat ekspansi berbasis utang tinggi yang berujung pada defisit arus kas parah dan habisnya modal kerja. Rekomendasi strategis mitigasi bisnis. Dari studi kasus kegagalan 7-Eleven ini, ada 4 rekomendasi strategis mitigasi bisnis yang sangat berharga bagi pelaku usaha retail di masa depan. Pertama, analisis sensitivitas dan juga kepatuhan regulasi. Pengusaha harus selalu melakukan simulasi dampak perubahan regulasi pemerintah seperti aturan produk dan juga pajak terhadap proyeksi arus kas usaha. Lalu yang kedua adalah kesesuaian modal bisnis dengan daya beli atau spending power. Luasnya area tempat duduk harus diperhitungkan secara akurat dengan estimasi nilai belanja per menit atau per meter persegi. Lalu yang ketiga adalah struktur pendanaan berkelanjutan. Hindari pembiayaan ekspansi bisnis secara agresif yang 100% bersumber dari utang jangka pendek berbiaya bunga tinggi. Lalu yang keempat adalah fleksibilitas kontrak operasional. Hindari perjanjian sewa jangka panjang 10 tahun di muka tanpa meletakkan klausa evaluasi tahunan atau penghentian sewaktu-waktu jika gerai mengalami kerugian. Dari kasus 7-Eleven Indonesia mengajarkan kita bahwa konsep bisnis yang inovatif dan populer sekalipun tidak akan bertahan jika tidak didukung oleh kelayakan hukum, efisiensi operasional, ketepatan analisis perilaku pasar, serta manajemen keuangan yang sehat. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis kegagalan 7-Eleven Indonesia dari sudut pandang studi kelayakan bisnis. Terima kasih atas perhatiannya.